Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu kami yaitu Bu Fatma Bagis SE MSI. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis dari UD Kreasi Manunggal yang disusun oleh Sinta Dewi NIM 1702010-280 dan Nina Septiana NIM 1702010-331. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu bab 1 tentang pendahuluan dan ringkasan bisnis. Poin A yaitu latar belakang pengembangan usaha. Pada zaman sekarang ini, kebutuhan kayu semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan bertambahnya penduduk, kemajuan teknologi, perindustrian, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang konstruksi misalnya, kayu memiliki arti penting dalam penggunaannya meskipun mendapat saingan dari bahan-bahan lain. Kayu memiliki beberapa kelebihan yaitu mudah dibentuk dan dikerjakan. Kayu merupakan salah satu material yang banyak digunakan dalam furnitur dan pembangunan rumah. Hal ini memberikan peluang bagi pengusaha yang mengolah produk berbahan dasar kayu melihat perkembangan pasar properti yang terus bergerak naik, sehingga kebutuhan akan kayu menjadi terus meningkat. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, menjadi furnitur, bahan bangunan, bahan kertas, dan lain sebagainya. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan lain sebagainya. Kayu pinus adalah salah satu jenis kayu yang sering dicari untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar furnitur. Kayu pinus termasuk sebagai salah satu kelompok keluarga Pinnaceae yang tumbuh di belahan bumi utara. Usaha ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya perekonomian pada sektor ini. Banyaknya permintaan dari pabrik akan bahan baku papan pinus dan mahoni untuk diekspor ke luar negeri. Hal ini membuat perusahaan semakin berkembang. Poin selanjutnya yaitu nama perusahaan UD Kreasi Manunggal. Alamat perusahaan Deka Kepetek RT 02 RW 04 Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Poin selanjutnya yaitu gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Perusahaan UD Kreasi Manunggal merupakan industri yang bergerak pada usaha penggergajian kayu. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1998 yang didirikan oleh Bapak Ratmono yang bertempat tinggal di Desa Belik, Kabupaten Pemalang. Jenis bidang usaha atau kegiatan utama perusahaan. Jenis usaha ini adalah perorangan. Yang ketiga yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini adalah Bapak Ratmono. Selanjutnya bab 2 tentang aspek organisasi dan manajemen. Yang akan kita bahas pertama yaitu aspek organisasi. Dari aspek organisasi ini terdapat 3 poin. Yang pertama, identitas perusahaan. Terdiri dari nama perusahaan UD Kreasi Manunggal, jenis organisasi perorangan, pemilik Bapak Ratmono yang beralamatkan di Deka Kepetek RT 02 RW 04 Desa Belik Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Nomor HP-nya 085227560379. Poin selanjutnya yaitu struktur organisasi. Terdiri dari pimpinan perusahaan Bapak Ratmono, manajer perusahaan Nina Septiana, manajer keuangan Ibu Rubiatun, manajer produksi dan pemasaran Bapak Saroji, karyawan bagian produksi terdiri dari 6 orang. Poin selanjutnya yaitu legalitas perusahaan. Perusahaan ini memiliki beberapa dokumen badan hukum dalam melaksanakan perusahaannya. Untuk dapat melancarkan usaha yang dilaksanakannya,
Beberapa dokumen hukum yang dimiliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, NPWP, nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu NIB, nomor induk berusaha, adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. NIB sekaligus berlaku sebagai TDP atau tanda daftar perusahaan. Yang ketiga yaitu SIUP, surat izin berusaha berdagang, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan berdagang. Kepanjangan dari SIUP adalah Surat Izin Perdagangan, merupakan salah satu dokumen penting yang diwajibkan bagi perorangan atau badan usaha yang akan mendirikan usaha perdagangan agar keberadaan kegiatan usaha Anda bisa mendapatkan izin untuk menjalankan bisnis perdagangan. Poin keempat yaitu IUI PHHK atau Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima yaitu IMB, izin mendirikan bangunan, adalah izin mendirikan bangunan atau biasa dikenal dengan IMB, yaitu perizinan yang diberikan oleh kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Selanjutnya bab 2, masih dengan bab 2, yaitu aspek manajemen. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, unsur pimpinan perusahaan. Perusahaan ini menggunakan pendekatan atas bawah, top down, dan pendekatan bawah atas, bottom up, dengan presentase yang relatif seimbang antara keduanya. Dalam proses diserahkan kepada karyawan, tetapi pemimpin perusahaan juga membantu dalam proses tersebut. Menciptakan komunikasi yang baik dengan karyawan agar tercipta feedback yang seimbang antara pemilik dengan karyawan. Poin kedua yaitu uraian tugas atau pekerjaan. Terdiri dari pimpinan perusahaan yang bertugas mengambil keputusan dalam perusahaan, membuat kebijakan, dan mengkoordinasikan karyawan-karyawannya. Manajer perusahaan bertugas menyelesaikan administrasi perusahaan, menjalankan kebijakan, dan melakukan komunikasi dengan baik terhadap seluruh karyawan. Manajer keuangan bertugas mengatur arus kas, menyusun arus kas, dan mengontrol arus kas. Selanjutnya, manajer produksi dan pemasaran bertugas menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi proses produksi, dan melakukan perencanaan pemasaran. Poin ketiga yaitu karyawan. Perusahaan ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Di perusahaan ini, karyawan bekerja setiap hari Senin sampai Sabtu, dan untuk minggunya libur. Untuk memaksimalkan proses produksi, karyawan mulai bekerja pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB. Poin selanjutnya yaitu bab 3 tentang aspek pemasaran dan pasar. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan yaitu papan untuk bahan baku pembuatan furnitur dan bahan baku bangunan. Kegunaan papan kayu tersebut 100% digunakan untuk pembuatan sofa, jendela, almari, kursi, meja makan, dan lain sebagainya. Poin B yaitu wilayah daerah pemasaran.
Wilayah pemasaran papan kayu pada perusahaan UD Kreasi Menunggal ini terdiri dari Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Tegal, Brebes, dan beberapa wilayah di DKI Jakarta. Poin selanjutnya yaitu segmen pasar. Segmentasi pasar yang diterapkan dalam perusahaan ini adalah pre-order. Karena papan kayu terdapat beberapa ukuran, perusahaan akan memproduksi sesuai dengan pesanan dari konsumen. Poin selanjutnya yaitu kebijakan harga. Dalam menentukan harga untuk barang yang diproduksi tergantung dengan jenis kayu dan ukuran kayu. Dalam perusahaan ini memiliki dua kayu yaitu kayu pres dan kayu bluestin. Untuk harga kayu pres yaitu seharga 1.700.000 per meter kubik. Dan untuk kayu bluestin seharga 1.500.000 per meter kubik. Poin selanjutnya yaitu sistem distribusi. Produk yang dihasilkan langsung dikirim ke pabrik sesuai dengan alamat pemesanan. Poin selanjutnya, sistem promosi. Cara promosi dalam perusahaan ini adalah memberikan sampel papan kayu dengan kualitas terbaik kepada konsumen melalui mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Dapat diartikan permintaan produk akan terjadi jika konsumen antusias membeli terhadap produk yang ditawarkan. Maka dari itu, kami menetapkan harga dan meningkatkan kualitas produk supaya konsumen tertarik dan merasa puas dengan produk yang kami produksi atau kami tawarkan. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan aspek pemasaran. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik karena kayu yang dibeli dari perhutani. Memungkinkan harganya sedikit lebih mahal dibanding kayu rakyat. Produk ini dipasarkan ke pabrik yang mengolah kayu untuk menjadi furnitur atau toko bangunan yang membutuhkan. Selanjutnya bab 4 tentang manajemen operasi. Terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu deskripsi teknis produksi. Teknis produksi dalam perusahaan ini adalah dengan menggunakan mesin bansau untuk membelah log menjadi papan. Poin kedua, teknologi produksi. Teknik yang digunakan dalam memproduksi papan adalah dengan mesin diesel penggergajian. Perusahaan ini memiliki dua mesin bansau penggergajian. Poin ketiga, kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi papan setiap hari bisa mencapai 10.000 meter kubik papan. Tergantung kesediaan bahan baku, karena pada saat musim penghujan seperti ini di TPK, kekurangan bahan baku karena jalan hutan tidak bisa dilalui kendaraan. Poin selanjutnya, bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong adalah kayu pinus dan kayu mahoni. Poin selanjutnya yaitu pengolahan atau pembuangan limbah. Dalam memproduksi papan kayu, perusahaan ini memiliki limbah, yaitu limbah serbuk gergajian dan sisiran kayu gergajian. Limbah-limbah tersebut kami jual kembali seperti serbuk gergajian biasanya digunakan pada peternak ayam dan sisiran kayu gergajian digunakan untuk membakar pembuatan bata. Selanjutnya yaitu kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama bahan baku yang perusahaan ini yang gunakan adalah bahan baku yang dibeli dari perhutani melalui aplikasi toko perhutani. Selanjutnya tenaga kerja. Perusahaan tersebut mempunyai 7 karyawan. Karyawan tersebut merupakan karyawan yang memiliki keahlian tersendiri pada bidang penggergajian. Selanjutnya, kegiatan perawatan mesin. Mesin yang digunakan dirawat dan dikelola oleh pemilik dan karyawan pada perusahaan ini. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam proses membangun perusahaan secara teknis.
teknologi dan pengoperasiannya. Setelah selesai dibangun, aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan seperti mesin bansau. Selanjutnya bab 5, aspek keuangan. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan terdiri dari kebutuhan investasi dan modal kerja, biaya perizinan untuk usaha. Aktiva tetapnya terdiri dari peralatan mesin yang bernilai 50 juta rupiah, meja 800 ribu rupiah, rak 800 ribu rupiah, kursi 1 juta rupiah, komputer dan print seharga 6 juta rupiah. Jadi total aktivanya di sini 58.600.000 rupiah. Aktiva lancarnya terdiri dari kayu bulat pinus seharga 50 juta rupiah dan kayu bulat mahoni seharga 15 juta ribu rupiah. Total aktiva lancarnya yaitu 65 juta rupiah. Selanjutnya, proyeksi keuangan perusahaan terdiri dari yang pertama, proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan per hari 10 juta ribu rupiah. Proyeksi pendapatan per bulan 300 juta rupiah. Poin B, proyeksi biaya. Poin C, proyeksi laba atau rugi. Terdiri dari gaji karyawan 2.500.000 rupiah dikalikan 7, ketemu 17.500.000 rupiah. Yang kedua, biaya pembelian solar seharga 9 juta ribu rupiah. Yang ketiga, biaya pembelian gergaji seharga 2 juta ribu rupiah. Jadi total pengeluarannya di sini 28.500.000 rupiah. Selanjutnya, proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dan pengeluaran. Laba rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, 300 juta dikurangi 28.500 ketemu 271.500.000 rupiah. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mendapat laba sebesar 271.500.000 rupiah. Poin selanjutnya itu analisis rasio keuangan. Dengan metode payback period sama dengan investasi dikalikan 1 tahun. Arus cash inflow EAT plus depresiasi. Aktiva tetapnya sebesar 58.500.000 rupiah. Depresiasinya sejumlah 300 juta ribu rupiah diperoleh dari total depresi. Beban depresiasi keuntungan bersih per bulan sama dengan omset dikurangi biaya operasional sama dengan omset itu sejumlah 300 juta ribu rupiah dikurangi 28.500.000 rupiah ketemu 271.500 juta ribu rupiah. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis aspek keuangan. Proyeksi laba rugi. Laba ruginya sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran 300 juta ribu rupiah dikurangi 28.500.000 rupiah ketemu 271.500.000 rupiah. Sedangkan keuntungan bersih per bulannya sama dengan omset per bulan dan biaya pengeluaran. Omset per bulan itu dikurangi biaya pengeluaran, ketemunya omset per bulannya itu 300 juta ribu rupiah dikurangi 28.500.000 rupiah. Jadi ketemu keuntungan bersih per bulan itu 271.500.000 rupiah. Selanjutnya bab 6 yaitu penutup.
Yang pertama, kesimpulan studi kelayakan bisnis. Untuk usaha ini layak dijalankan karena melihat semakin banyaknya permintaan akan produk kayu. Usaha ini juga sudah lama dijalankan dan sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, rekomendasi tindak lanjut perusahaan dikatakan layak dilanjutkan karena melihat laba yang tinggi dan banyaknya permintaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.